Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LMP 0. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang setia menyimak setiap pembahasan kami. Semoga Anda senantiasa diberikan kekuatan, rezeki yang berlimpah, halal dan barokah, dan senantiasa diberikan kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akan mengupas tuntas penyebab, akibat, dan solusi untuk mengatasi rasa malas. Sifat malas tentu dapat menyasar siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tentu sifat yang satu ini lebih banyak merugikan setiap manusia. Berikut 8 cara mengatasi sifat malas tersebut. 1. Temukan sebab akibat. Kedua, stay positif dan atur jadwal. 3. Prioritas dan manajemen waktu. 4. Cari suasana baru dan kerjakan yang mudah terlebih dahulu. 5. Tidak perfeksionis dan sesekali minta bantuan. 6. Isi distraksi dengan rewards atau penghargaan. 7. Perhatikan kebiasaan, pola makan, dan tidur. 8. Olahraga. Pertama, sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang Anda kerjakan sehingga muncul kemalasan itu? Coba kita luangkan waktu untuk mengetahui faktor yang memicu rasa malas Anda. Tertekan, lelah, kewalahan, atau bahkan takut mungkin saja menjadi dalang di balik rendahnya motivasi Anda untuk beraktivitas. Anda bisa memulai proses tersebut dengan mencatat aktivitas harian yang Anda lakukan, setidaknya selama 1 minggu. Saya ulangi, setidaknya selama 1 minggu. Karena aktivitas ini akan membuat Anda lebih mudah mendeteksi kegiatan Anda dan menemukan pola yang mungkin menjadi celah kemalasan Anda. Apabila rasa malas muncul karena rasa lelah, maka beristirahatlah sejenak dan fokuskan diri untuk rileks. Dan jika penyebabnya adalah kewalahan karena terlalu banyaknya tugas, ada baiknya Anda berhenti sesaat guna mengatur prioritas Anda dan mengatasinya satu per satu. Kedua, stay positif dan atur jadwal. Berpikirlah positif agar kembali bersemangat. Pikiran negatif adalah musuh besar yang harus kita perangi. Mulailah berpikir positif dengan menyemangati diri bahwa Anda dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan hari ini juga. Jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa Anda kerjakan. Bila Anda tidak memulainya, tidak akan ada yang selesai. Berikutnya juga dapat dilakukan pengaturan jadwal untuk rutinitas harian Anda. Biasakan diri untuk membuat catatan agar Anda bisa lebih disiplin dan terorganisir. Bila perlu, berikan batas waktu atau deadline pada diri sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak hanya terbatas pada rutinitas di sekolah atau di kantor atau dimanapun, tapi juga aktivitas pribadi. Contohnya, waktu yang Anda habiskan untuk makan atau menelusuri sosial media berapa lama? Ya, jadi harus diberikan tenggat waktu dan lain-lainnya. Yang ketiga, prioritas dan manajemen waktu. Jika harus menyelesaikan banyak pekerjaan, Anda baiknya menyusun prioritas dan membagi waktu dengan seksama. Buatlah daftar tugas yang perlu Anda kerjakan, lalu perkirakan waktu yang sekiranya akan Anda habiskan dalam masing-masing tugas tersebut.
Anda dapat mengerjakan tugas yang ringan dengan waktu paling singkat terlebih dahulu. Saya ulangi. Anda dapat mengerjakan tugas yang ringan dengan waktu paling singkat terlebih dahulu, sebelum beralih ke pekerjaan yang dinilai lebih berat dan butuh waktu lebih lama. Apabila ada tugas yang dirasa terlalu berat, maka bagilah tugas tersebut ke dalam beberapa bagian, sehingga Anda bisa menyelesaikannya secara bertahap, tidak kewalahan dan waktu Anda terpakai dengan efektif. Selain Anda bisa lebih efisien menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Anda juga dapat memberi kepuasan tersendiri kepada diri Anda. Anda akan lebih termotivasi karena berhasil mencapai tujuan yang Anda susun sendiri sebelumnya. Keempat, cari suasana baru dan kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Jika dirasa di rumah hanya memunculkan banyak alasan untuk terus menunda pekerjaan sehingga menjadi tidak produktif, maka saatnya Anda mencari ruang kerja publik seperti perpustakaan, taman, atau space di mana Anda dapat fokus dan kembali bersemangat. Tentunya pilih tempat yang sesuai dengan pribadi masing-masing, karena setiap orang tentu akan berbeda-beda. Berada di lingkungan yang bekerja keras dapat memotivasi kita untuk juga bekerja keras. Begitupun sebaliknya. Berada di lingkungan yang santai-santai saja, tentu keinginan untuk bekerja keras akan sangat kecil. Maka tentukan pilihan Anda. Secara berkala, mengubah profil layout tempat kerja atau kantor atau di rumah atau di kamar dan dimanapun. Kemudian buat daftar pekerjaan yang lebih mudah untuk dilakukan saat mulai mengerjakan sesuatu. Mengerjakan pekerjaan yang sulit tentu akan memakan waktu dan pikiran lebih lama. Hal ini akan membuat Anda lelah setelah melakukan satu pekerjaan. Dengan mengerjakan pekerjaan yang mudah, Anda akan bisa mengontrol mood bekerja agar konsisten. Tugas yang telah diselesaikan sebelumnya akan meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan seluruh daftar tugas yang telah dibuat. 5. Tidak perfeksionis dan meminta bantuan tidak apa-apa. Jangan terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Menjadi perfeksionis memang sering diperlukan untuk membuat pekerjaan sebagus mungkin hasilnya. Namun ingat, perfeksionisme bisa menyebabkan orang menjadi terlalu kritis terhadap diri mereka sendiri dan bahkan orang lain, sehingga menyebabkan peningkatan depresi dan kecemasan yang berakibat pada kemalasan. Ingat, bahwa tidak akan pernah ada pekerjaan yang betul-betul sempurna. Dan dengan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan justru akan membuat Anda jadi belajar. Banyak orang yang beranggapan bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Tetapi ingat, tidak meminta bantuan bisa berpeluang gagal semakin besar. Apalagi jika kita belum menguasai pekerjaan tersebut. Meminta bantuan kepada yang lebih berilmu atau berpengalaman meningkatkan peluang Anda untuk lebih cepat menyelesaikan pekerjaan yang belum Anda ketahui. Tentu terhubung dengan orang-orang yang lebih ahli yang Anda percaya juga jadi cara menghilangkan rasa malas yang bisa meningkatkan motivasi dan semangat. 6. Isi distraksi dengan rewards atau penghargaan. Kita semua pasti memiliki kebiasaan yang kita lakukan ketika kita tidak ingin melakukan suatu tugas. Nah, distraksi tersebut bisa berupa berselancar di media sosial, ngopi, atau menekuni hobi. Cari dan saringlah cara untuk membuat kegiatan ini lebih sulit untuk diakses. Carilah tempat yang tenang untuk bekerja, atau Anda bisa menjadikan kegiatan distraksi menjadi rewards saat suatu pekerjaan sudah selesai nantinya. 7. Perhatikan pola tidur dan makan. Saya sarankan untuk tidur lebih awal atau tepat waktu di malam sebelumnya. Biasanya godaan kerap menghampiri di waktu malam. Misalnya bermain HP, bermain games,
menonton televisi hingga larut malam, dan lain-lain. Kita begadang sehingga waktu tidur berkurang. Akibatnya kualitas tubuh saat bangun menjadi kurang, karena kita tidak memiliki waktu cukup untuk mengembalikan energi tubuh di malam hari. Oleh karena itu, pastikan untuk istirahat yang cukup dengan tidur setidaknya 6-8 jam di malam hari agar tubuh bugar keesokan harinya. Daripada mengkonsumsi makanan berat yang mengandung minyak yang sangat banyak, lebih baik mengkonsumsi makanan sehat, baik itu kualitas makanan maupun jumlahnya. Misalnya dengan mengkonsumsi sayur dan buah, serta meminum banyak air putih. Disarankan sebaiknya tidak meminum banyak minuman bersoda. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tidak berlebih-lebihan dalam makan. Rasulullah SAW menganjurkan makan beberapa suap saja untuk menegakkan tubuh. Dengan demikian, kapasitas lambung itu harus 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 lagi untuk bernafas. 8. Olahraga dan berdoa. Rajin berolahraga bisa membuat hari-hari yang Anda lewati berjalan lebih baik. Melakukan aktivitas seperti berjalan-jalan atau pergi ke taman untuk melakukan jogging. Jika tidak, tubuh bisa menjadi lesu dan itu tidak positif bagi kualitas energi. Selain itu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari rasa malas yang membelenggu. Dengan melakukan usaha yang rutin disertai dengan doa, maka Anda tentu akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Itulah tadi 8 cara mengatasi rasa malas yang tentu bisa kita praktekkan dengan mudah setiap harinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.